Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak tentang materi tata nama senyawa kimia. Di video sebelumnya, Bapak baru menyampaikan tentang tata nama senyawa ion biner ya. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Senyawa ion biner itu tersusun dari unsur-unsur apa saja? Ya, benar ya. Senyawa ion biner itu tersusun dari atom-atom logam, unsur-unsur logam, dan unsur-unsur non logam. Unsur-unsur logam itu apa aja? Unsur-unsur logam itu ada di golongan 1 dari litium sampai fransium, golongan 2, golongan B, dan golongan 3A. Sedangkan unsur-unsur non logam itu dimulai dari unsur golongan 4A sampai sini, sampai 7A. Nah, untuk tata nama selanjutnya kita akan coba memberikan nama mulai dari senyawa kovalen biner. Ada yang masih ingat gak senyawa kovalen itu apa? Nah, senyawa kovalen itu tersusun dari unsur-unsur yang saling berikatan secara kovalen, yaitu unsur-unsur golongan non-logam dan non-logam. Berarti golongan 4A sampai 7A. Kita lanjut ya, karena terakhir itu kita sudah sampai di golongan tata nama senyawa ionik biner. Tapi sepertinya yang ion poliatom belum ya. Oke, sebelum ke sana kita ke ion poliatom dulu. Nah, seperti yang sebelumnya, seperti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ion poliatom yang ada nitrit, nitrat, sulfit, sulfat, dan selanjutnya. Nah, ini juga sama. Cara kita memberikan nama senyawa ion poliatom itu seperti ini. Jika dua atau lebih ion poliatom dalam satu rumus itu diberikan tanda kurung dengan angka indeks di luar tanda kurung menunjukkan jumlah ion poliatom. Misalkan ada senyawa kalsium nitrat. Nah, kalsium itu apa? Lambang kimianya Ca ya. Ca itu menurut aturan Bilox dia bermuatan berapa? Memiliki Bilox berapa? Plus 2. Sehingga Ca2 plus nitrat itu muatannya berapa? Min 1 ya. Nah, agar dia total Biloxnya sama dengan 0, maka nitratnya harus berapa? Harus 2. Sehingga rumus kimianya itu CaNO3 2 kali. Arti 2 di sini adalah nitratnya ini memiliki 2. Sehingga jika dijumlahkan Biloxnya totalnya sama dengan 0. Nah, namun kalau hanya 1 seperti poin ini, tanda kurung dan angka indeks tidak perlu ditulis untuk senyawa yang mengandung anion poliatomik dengan muatan yang seimbang dengan kation pasangannya. Kalau secara singkatnya, kalau dia cuma 1, tidak perlu diberi kurung. Misalkan natrium nitrat, cukup ditulis NaNO3 karena nitrat itu min 1 dan Na itu plus 1, sama-sama jumlahnya 1. Jadi tidak perlu diberikan tanda kurung nitratnya. Oke, sampai di sini jelas? Kita lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa senyawa ion poliatom. Ya, memang sih tidak ada cara lain selain harus dihafalkan. Ini beberapa saja loh ya, yang kemungkinan sering dipakai atau sering banyak senyawanya. Jadi senyawa-senyawa yang berikatan, senyawa-senyawa poliatom tuh mungkin banyaknya ini. Gitu. Jangan lupa dihafal ya. Sisanya dipahami aja. Nah, selanjutnya cara kita memberi nama asam. Nah,
Asam itu adalah senyawa hidrogen yang di dalam airnya itu mempunyai rasa masam. Misalkan vitamin C, ada yang tahu? Nah, vitamin C itu juga adalah sebuah asam. Namanya itu kalau secara kimia adalah asam askorbat. Tapi orang-orang lebih senang bilangnya itu adalah vitamin C. Tapi bukan asam yang itu yang akan kita beri nama, karena itu termasuk asam-asam organik yang dimana dia itu memiliki tata namanya sendiri. Sekarang itu kita ingin memberikan nama asam-asam non-organik atau anorganik. Misalkan rumus kimia asam suatu unsur umumnya terdiri dari atom-atom hidrogen dan suatu anion yang disebut sisa asam. Misalkan H3PO4. Namanya apa yo? HPO4. PO4-nya dulu aja. Ion poliatom sebelumnya. Namanya apa? Fosfat. Sedangkan H di sini menunjukkan kalau dia adalah asam. Karena ketika H3PO4 dilarutkan dalam air, nanti dia akan tersusun menjadi terionisasi menjadi 3H+ dan PO4 3-. HCl. Cl itu apa tadi? Klor ya, unsur klor diberi akhiran ida sehingga klorida. Dan H di sini menunjukkan ke bahwa dia adalah asam sehingga disebutnya asam klorida. Jadi penamaannya sebenarnya sama seperti penamaan ion senyawa ion biner atau senyawa ion biner tapi yang berikatan secara poliatomik, yang seperti H3PO4 kan berikatan dengan ion poliatom, sedangkan yang di bawah itu dengan senyawa biner. Tata caranya sama aja, tetapi ciri khas asam itu adalah ada H di depannya. Makanya kalimat awalnya pasti asam. Seperti itu. Misalkan ada lagi, kalau misalkan ada rumus kimia HF, kira-kira namanya apa? Bener ya? HF itu adalah asam fluorida. Seperti itu. Tata nama basa. Selanjutnya, jika ada asam, maka ada basa. Apa sih ciri khas basa itu? Nah, ciri khas basa itu dia memiliki gugus ion hidroksida. Ayo, ada yang masih ingat gak? Buka lagi ion poliatomnya. Muatan hidroksida itu berapa? Bener ya? Muatan ion hidroksida itu adalah -1. Dan tata namanya itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi yang mengkhususkan bahwa ini adalah senyawa basa adalah adanya ion hidroksida. Misalkan NaOH, natrium hidroksida. Ada OH-nya kan? CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. Jadi ketika ada ion hidroksida, maka dia adalah senyawa basa. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum kita lanjut ke tata nama senyawa kovalen biner di video selanjutnya. See you.